Sistem koperasi itu sesungguhnya ada dua hal. Yang pertama, koperasi dipahami sebagai kelembagaan. Yang kedua, koperasi dipahami sebagai kebudayaan. Koperasi dipahami sebagai kelembagaan itu tersebar secara luas di seluruh daerah di Indonesia. Hampir setiap kantor ada koperasi. Pemda provinsi saya yakin ada koperasi. Pemda kabupaten itu ada koperasinya. Setiap desa ada koperasinya. TNI ada koperasinya. Polri ada koperasinya. Semua ada koperasinya. Problem utama dari koperasi itu cuma satu menurut saya, adalah kejujuran pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus. Hampir semua koperasi itu pernah sampai pada puncak kejayaannya. Saya ketika jadi bupati itu ada koperasi Pemda. Dulu namanya Koperasi Karya Nyata. Saya ingat betul. Di catatan bukunya itu asetnya 3,4 miliar. Tetapi ketika dicek saldonya kosong. Nah, apa problemnya di situ? Karena koperasi ini sebagai unit usaha bersama, disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Problemnya satu, koperasi itu adalah yang pinjam itu merasa itu milik keluarga. Karena merasa milik keluarga, ditagih naik bedai mayar. Itu problem koperasi rata-rata simpan pinjam, nyimpan ade, minjamnya. Kenapa itu terjadi? Itu pertama, karena kita masuk ke kultur wilayah kita. Orang Indonesia itu ketaatannya itu hanya dua, Pak. Jangan ngomonglah kita ini takut sama Tuhan hanya di lidah, takut dosa hanya di lidah lah sudah. Faktanya enggak, tapi mungkin ada yang faktanya. Orang Indonesia ini, orang Jawa Barat itu takutnya hanya oleh dua. Satu era, dua museum. Sudah. Kenapa pinjol dibayar? Era. Sebab lamun henteu mayar, engke WA dinu HP nate bakal dibejaan kabeh. Yen mana teh minjem can mayar. Berhubungan. Gitu. Dan kemudian kalau kemudian masih punya rasa kaera, masih halus, kita warga Indonesia kene. Yang paling parah itu orang kalau sudah teboga kaera. Di era-era itu era-era disebutnya kandel kulit bener, atau disebutnya muka badan. Gitu kan. Nah, ini problem. Makanya orang Indonesia itu tidak mau melakukan sesuatu kalau kenapa orang hari ini sangat takut oleh media sosial? Sebab daya sebarnya cepat. Itu aja. Malu daya sebarnya cepat. Matanya harus karlotnya aja. Untuk bobogohan ulah harus batur. Bisi nganu model saya daerah lucu. Malu. Nah, makanya budaya dalam sebuah negara maju itu pasti satu. Budaya maju. Sehingga di negara-negara maju yang demokrasinya sudah sangat tinggi, etika pemimpinnya sangat tinggi, rasa malu itu menjadi kekuatan utama. Sehingga banyak pemimpin yang mengundurkan diri oleh hal-hal yang sederhana karena dia malu. Makanya paling jeleknya manusia adalah
manakala geus teu gableng kaera. Ya mudah-mudahan orang boga kaera. Nah, termasuk saya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang membuat taatnya orang Indonesia dan orang Jawa Barat sieun? Jadi orang Indonesia, orang Jawa Barat itu sieun. Karena sieun, saya jadi ngomong kebudayaan. Karena sieun, orang tua kita itu dulu mengerti sains, mengerti pengetahuan. Karena mengerti pengetahuan, orang tua kita dulu tidak menekankan pada aspek legal formal atau hukum yang bersifat material dan hukum yang bersifat formil. Itu orang tua kita. Maka orang tua kita dulu meletakkan itu dalam sendi spiritualitas, dalam sendi tradisi. Untuk mengatur manusia itu tidak bikin undang-undang. Untuk mengatur manusia tidak bikin perpu. Untuk mengatur manusia tidak bikin kepres, kepmen, kepbuk, perbuk, 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 kepbuk, tidak, perdes tidak. Dia meletakkan sosiologi publiknya bahwa publiknya itu sangat penakut. Karena publiknya sangat penakut, untuk membuat ketaatan, dia tidak menulis dilarang masuk hutan berdasarkan pasal sekian, undang-undang nomor sekian, tidak. Cukup ngomong ieu leuweung aya kewo. Ieu tangkal aya kuntian. Ieu nu asup ka leuweung ieu teu bisa balik deui. Bea pae dihakan genderuwo. Apa yang terjadi dengan titah yang kronik dan mistik itu? Ketaatan. Ketaatan itu dibangun dengan apa? Cerita. Maka orang Indonesia, orang Sunda mempercayai kebenaran itu dari cerita kebenaran, dari dongeng, bukan dari sosialisasi, bukan dari seminar, dari dongeng, dari cerita-cerita yang dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, lahirlah wilayah yang terpertahankan. Dari wilayah yang terpertahankan itu, maka ada kalimat orang Sunda, si etama taralingnok tarabohong. Sampai ketaatan pada sumpah. Sumpahnya tidak pakai Quran, tidak pakai Injil. Sumpahnya cukup teu wani nyebut daek medu acak. Betul kan? Enggak. Maka setiap pengambilan sumpah itu sudah tertinggi, disebutnya balai watangan. Balai itu tempat, watangan itu batangan, artinya hukuman yang terasa. Di situ sudah ada rasa malu, di situ sudah ada rasa takut. Dari rasa malu dan rasa takut itu lahirlah ketaatan dan tidak berani berbohong serta tidak berani melanggar. Jadi tradisi yang mengajarkan nilai-nilai yang bersifat mistik itu sesungguhnya bukan irasional, tetapi rasional bagi masyarakat yang irasional. Sekali lagi, itu bukan irasional, tapi rasional bagi masyarakat yang irasional. Sehingga rasional dari masyarakat yang irasional itu melahirkan tatanan apa? Tatanan kehidupan sosial yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Seluruh kejujuran dan keadilan dan kebenaran dijaga oleh siapa? Oleh pemangku adat.
Pemangku adatnya apa yang diperlihatkan pada masyarakat adatnya? Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Pemangku adat imahna sarua, bajuna sarua, paculna sarua, henteu bentik curug balas nunjuk, capetang balas miwara. Lahir masyarakat adat yang hari ini terpertahankan, melahirkan masyarakat yang otonom, masyarakat yang mandiri, teu kurang sandang, teu kurang pangan, hirup tentrem ayem, ngah hening, ngeunah nyandang, ngeunah nyanding, masyarakat adat mah teu nyarandu. Ini ngomong seluruh sosial kultur itu di kita hidup di masyarakat adat itu masyarakat sejahtera. Mereka hidup mandiri.